Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antonius Sigit Priharsanto dari kelas IT 105 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Perkenalkan, dalam kesempatan ini saya membawakan presentasi tentang makalah perkembangan teknologi komunikasi dan informatika pada zaman 4.0 menuju 5.0. Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi komunikasi dan informatika dengan dosen pengajar Insinyur Endah Triesti Handayani, MMSI. Makalah disusun oleh Antonius Sigit Priharsanto, saya sendiri dengan NIM 2104001070020, Endang Yosa dengan NIM 2104010100031, dan Yogi Andrian Susanto dengan NIM 2104010100100. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kesiapan dalam menyambut revolusi industri 5.0 terkhusus dalam bidang pendidikan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dari pemaparan dan beberapa penjelasan mengenai pendidikan pada revolusi industri 5.0 perlu adanya kesiapan dalam menyambut maupun akan menjalaninya. Revolusi industri merupakan sebuah perubahan cara hidup manusia dan proses kerja secara fundamental, di mana adanya kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak disiplin ilmu. Masyarakat revolusi industri 5.0 ditekankan pada kesiapan untuk lebih berpikir kritis, mengembangkan kreativitas. Berdasarkan beberapa penjelasan, penulis menyimpulkan bahwa memang perlu dan penting masyarakat menyiapkan diri dalam menyambut dan menjalankan pendidikan revolusi industri 5.0 dengan cara berpikir yang harus selalu dikenalkan dan dibiasakan adalah cara berpikir untuk beradaptasi di masa depan, yaitu analitis, kritis, dan kreatif. Daftar isi makalah dapat dilihat bersama dari abstrak, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang perkembangan pendidikan di Indonesia, pendidikan revolusi industri 4.0, metode penelitian, bab 2 pembahasan, bab 3 kesimpulan, dan daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, perubahan menjadi suatu niscaya. Saat ini, era revolusi industri 4.0 sudah tak asing lagi dan menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi, pemangku kebijakan publik, serta para ekonom. Pasalnya, era ini menuntut konektivitas di segala hal, Internet of Things, juga diyakini dapat membawa perubahan terhadap perekonomian dunia dan kualitas kehidupan secara signifikan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di Internet, Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sebagai informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Sehingga perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Memang terdengar sangat utopis terjadi, apalagi Indonesia merupakan negara berkembang yang bahkan bisa dikatakan hanya segelintir orang yang mengenal revolusi industri 4.0 ataupun Society 5.0. Hanya di kalangan akademis yang melek akan kemajuan zamannya, pebisnis yang punya kepentingan keberlangsungan usahanya, juga pemangku kebijakan publik yang memperhatikan. Baru hanya segelintir orang
Institusi pendidikan yang dikategorikan unggulan di Indonesia pun belum menerapkan sistem industri 4.0 dan society 5.0 ini. Dari mulai sistem pendidikannya, cara berinteraksi pendidik dan yang terdidik, serta pemupukan paradigma berpikir modernnya. Adapun komunitas dan organisasi beberapa memang secara mandiri membahas mengenai revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Tetapi hanya cukup menjadi konsumsi pribadi karena keterbatasan kekuasaan. Dalam halnya, sistem industri 4.0 menuju society 5.0 perlu persiapan baik dari individual, akademisi, maupun hal-hal yang berpengaruh pada masyarakat, terkhusus pada bidang pendidikan yang memiliki peranan penting dalam hal ini. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa revolusi society 5.0 ini lebih difokuskan pada manusia yang memiliki paradigma cara berpikir yang lebih kritis. Maka rumusan masalah yang dapat diambil dari tulisan ini adalah bagaimana kesiapan yang baik untuk kesiapan menyambut revolusi society 5.0. Berdasarkan tujuan penulisan dari rumusan masalah tersebut adalah mengetahui dan mendeskripsikan kesiapan dalam menyambut revolusi society 5.0. Perkembangan pendidikan di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara berkembang di kawasan Asia, yang lebih tepatnya Asia Tenggara, yang juga masih termasuk kawasan yang berkembang. Di dalam sebuah negara dan kawasan berkembang ada beberapa faktor yang sangat dibutuhkan agar dapat menjadi negara maju. Beberapa faktor yang dibutuhkan untuk mengembangkan negara menjadi negara maju yaitu sumber kekayaan alam dan sumber daya manusia. Namun, sumber kekayaan alam tidak akan berguna tanpa ditunjang dari kualitas sumber daya manusianya sendiri. Berdasarkan hal tersebutlah sebuah negara berkembang, negara Indonesia, harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia sedini mungkin, dimulai dari playgroup atau PAUD, TK, SD, SLTP, SMA atau SMK, sampai ke perguruan tinggi. Namun juga harus meningkatkan kualitas pelatihan-pelatihan keterampilan di luar akademik. Dewasa ini pendidikan di Indonesia sedikit mendapat angin segar karena beberapa pencanangan dan juga kebijakan dari pemerintah, seperti kebijakan pengembangan kualitas dan penambahan jumlah SMK Indonesia yang membuat para pelajar memiliki keterampilan lebih dan praktek yang memadai. Begitu juga di SMA dengan berlakunya kurikulum 2013 membuat pelajar mampu memaparkan sendiri apa yang ia pelajari, sehingga para pelajar dituntut untuk memahami secara penuh, bukan untuk menghafal materi secara penuh. Dan semakin banyaknya fasilitas yang didistribusikan ke daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan kualitas sekolah dan tentu juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Begitu juga peningkatan kualitas para guru dan pengajar. Salah satu caranya adalah banyak seminar-seminar kepelatihan untuk menambah kemampuan guru dalam mengajar dan memahami keadaan para muridnya, dan juga pencanangan kebijakan kesejahteraan guru yang membuat semakin banyak yang berminat mengabdi sebagai guru yang handal, sehingga membuat guru lain merasa perlu untuk berkembang supaya meningkatkan daya saingnya. Semoga dengan perkembangan ini mempercepat perkembangan negara Indonesia dan membuat negara Indonesia menjadi negara maju di Asia. Namun, semua itu akan menjadi sia-sia tanpa ada kemauan dan kontribusi kita sebagai salah satu bagian dari sumber daya manusia. Karenanya, marilah bersama membangun negeri kita bersama. Kebijakan perguruan tinggi era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah proses lanjutan perubahan tahap otomatisasi pada revolusi industri 3.0 dalam kehidupan yang bertumbuh pada sistem jaringan internet. Ada beberapa catatan penting di dunia pendidikan dalam menyambut revolusi 4.0 menurut Ahmad tahun 2018, seperti 1. Era disrupsi teknologi revolusi industri 4.0. A. Sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online.
B. Semakin pentingnya kecakapan sosial atau social skills dalam bekerja. C. Lebih dari 55% organisasi menyatakan bahwa digital talent gap semakin lebar. D. Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. 2. Literasi era 4.0. Agar lulusan bisa kompetitif, kurikulum perlu orientasi baru, sebab adanya era revolusi industri 4.0 tidak hanya cukup literasi lama, yaitu membaca, menulis, dan matematika sebagai modal dasar untuk berkiprah di masyarakat. Ini menurut Ahmad tahun 2018. Kelompok jenis literasi era revolusi industri 4.0 yaitu literasi data, kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi big data di dunia digital. Literasi teknologi, memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, yaitu coding, artificial intelligence, dan engineering principle. 3. Literasi manusia, yaitu humanities, komunikasi, dan desain. Pendidikan revolusi industri 4.0. Paradigma tridharma perguruan tinggi harus diselaraskan dengan era industri 4.0. 2. Reorientasi kurikulum. A. Literasi baru, big data, teknologi atau coding, humanities dikembangkan dan diajarkan. B. Kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim agar terus dikembangkan. C. Entrepreneurship dan internship agar diwajibkan. D. Hybrid atau blended learning, menerapkan sistem pengajaran hybrid atau blended learning and online. E. Hibah dan BIMTEK dari Bilmawa untuk reorientasi kurikulum untuk 400 PT. Menurut Muhadjir Effendi, mantan Mendikbud, bidang pendidikan perlu merevisi kurikulum dengan menambahkan 5 kompetensi dalam memasuki era revolusi industri 4.0, yaitu diharapkan peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, memiliki kreativitas, dan memiliki kemampuan inovatif. Perlu adanya kemampuan dan keterampilan berkomunikasi yang dimiliki peserta didik, bekerja sama dan berkolaborasi, dan peserta didik memiliki kepercayaan diri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Larna, metode deskriptif secara etimologis, deskriptif berarti menguraikan, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Sedangkan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesiapan dalam menyambut revolusi society 5.0. Pembahasan. Revolusi industri merupakan sebuah perubahan cara hidup manusia dan proses kerja secara fundamental, di mana adanya kemajuan mengintegrasikan dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak disiplin ilmu. Munculnya revolusi industri 4.0 membuat wajah baru dalam fase kemajuan teknologi. Pada revolusi industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Dengan lahirnya teknologi digital saat ini pada revolusi industri 4.0 berdampak terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Menurut Chandra Winata, perkembangan teknologi inovasi dengan bahasa saat ini terjadi otomatisasi yang terjadi di seluruh bidang teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan secara nyata digital dan secara fundamental. Belum usai hiruk-pikuk akibat revolusi industri 4.0 yang dibarengi perkembangan era disrupsi, tiba-tiba kita dikejutkan dengan munculnya society 5.0 atau masyarakat 5.0.
Konsep ini sebenarnya sudah bergulir cukup lama. Konsepnya muncul dalam Basic Policy and Economic and Fiscal Management and Reform 2016 yang merupakan bagian inti dari rencana strategis yang diadopsi Kabinet Jepang. Januari 2016, Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things atau Internet untuk segala sesuatu, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, Big Data, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 sebuah masa di mana masyarakat berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan menyelesaikan masalah sosial oleh sistem yang mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Society 5.0 akan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan menyelesaikan masalah sosial. 3 kemampuan tertinggi yang dibutuhkan adalah kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, dan kreativitas. Kemampuan mendengarkan secara aktif yang dibutuhkan sampai tahun 2015 diprediksi dan sudah terjadi akan menghilang dari 10 kemampuan tersebut. Penguasaan ketiga kemampuan utama yang dibutuhkan masa depan menjadi tanggung jawab dunia pendidikan. Anak-anak yang sekarang duduk di bangku sekolah merupakan pemilik masa depan tersebut. Masa depan dengan konstruksi masyarakat 5.0, tapi sekaligus berada pada era VUCA. Penuh gejolak, tidak pasti, rumit, dan kabur. Tak ayal, para pemegang masa depan tersebut tidak cukup dibekali dengan timbunan ilmu pengetahuan, tapi juga cara berpikir. Cara berpikir yang harus selalu dikenalkan dibiasakan adalah cara berpikir untuk beradaptasi di masa depan, yaitu analitis, kritis, dan kreatif. Cara berpikir itulah yang disebut cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS, Higher Order Thinking Skills. Berpikir ala HOTS bukanlah berpikir biasa-biasa saja, tapi berpikir secara kompleks, berjenjang, dan sistematis. Kemampuan HOTS dapat dilatih dalam proses pembelajaran di kelas, yakni dengan memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan berbasis aktivitas. Ini dapat mendorong peserta didik untuk membangun kreativitas dan berpikir kritis. Para guru boleh memilih aneka model pembelajaran seperti Discovery Learning, Project-Based Learning, Problem-Based Learning, and Inquiry Learning. Semua model ini mengajari dan mengembangkan nalar kritis anak didik. Pembiasaan HOTS juga diperoleh dengan peserta didik selalu dikenalkan dan merasakan langsung situasi dunia nyata. Dengan mengenali dunia nyata, para peserta didik akan mengenal kompleksitas permasalahan yang ada, seperti masalah lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk menawarkan arah dalam menemukan solusinya. Harapannya, solusi yang dimunculkan bukanlah solusi usang atau bahkan sekedar copy-paste, tapi solusi yang memiliki nilai kebaruan sesuai konteks situasi yang baru pula. Itulah kreativitas dan inovasi. Pengenalan dunia nyata tidak hanya sebatas lingkungan sekitar, tetapi lingkungan universal yang bisa dijelajahi menggunakan fasilitas laman daring. Ini akan meningkatkan kualitas didik peserta didik, yakni terbukanya wawasan global sebagai bagian dari masyarakat dunia. Penggunaan telepon genggam, tablet, atau laptop berikut koneksi internet dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Pencarian bahan ajar sebagai materi diskusi atau pemanfaatan berbagai video pembelajaran yang tersedia gratis di berbagai situs pendidikan seperti Khan Academy, Amazon Education, Ruang Guru, Wikipedia, dan lainnya. Yang terpenting adalah bijak menggunakan teknologi sehingga memberi makna positif bagi aktivitas pembelajaran.
Akhir kata dapat disimpulkan bahwa dunia pendidikan kita harus mampu memberikan bekal bagi peserta didik untuk selalu siap menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Kita harus mampu bergerak cepat untuk bisa beradaptasi di era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0 saat ini. Kesimpulannya, salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia sejak sedini mungkin, dimulai dari playgroup atau PAUD, TK, SD, SLT, SMA, dan SMK, sampai ke perguruan tinggi. Revolusi Industri 4.0 adalah proses selanjutan perubahan tahap otomatisasi pada revolusi industri 3.0 dalam kehidupan yang bertumbuh pada sistem jaringan internet. Revolusi Industri 4.0 ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu kurangnya keterampilan yang memadai, masalah keamanan teknologi komunikasi, keandalan stabilitas mesin produksi, ketidakmampuan untuk berubah oleh pemangku kepentingan, serta banyaknya kehilangan pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Teknologi ini berdampak positif tergantung bagaimana individu dalam meminimalisir risiko dan peluang yang muncul di transformasi revolusi industri 4.0 yang terjadi berbeda dengan apa yang dialami oleh manusia sebelumnya. Masyarakat revolusi industri 5.0 ditekankan pada kesiapan untuk lebih berpikir kritis, mengembangkan kreativitas. Berdasarkan dari beberapa penjelasan, maka disimpulkan bahwa memang perlu dan penting masyarakat menyiapkan diri dalam menyambut dan menjalankan pendidikan revolusi industri 5.0 dengan cara berpikir yang harus selalu dikenalkan dan dibiasakan dengan berpikir untuk beradaptasi di masa depan, yaitu analitis, kritis, dan kreatif. Demikian presentasi dari makalah kelompok kami, ada kurang dan lebihnya. Mohon maaf dan kritik saran akan selalu kami terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.